Menurut orang spiritual tuh, itu bukan pohon, itu anak kecil. Itu tuh anak-anak kecil yang udah jadi tumbal. Anak-anak kecil yang tidak berdosa. Nah, spill. Maaf yang lainnya. Next. Yang ketiga adalah hantu Simangu. Waduh, yang kemarin ini yang kemarin. Hantu Simangu udah tahu belum nih? Yang kemarin yang dapetin itu apa namanya? Jenglot. Nah, ya jenglot itu kan dari Simangu banyak. Iya, nah kalau ini penjaga Simangu atau rajanya Oh. Simangu yang menjaga yang namanya kotak Simangu. Punten Mbah. Kasih tahu dulu Dek, Simangu di mana? Ah, Yes, Simangu, jadi Mbah. Simangu itu salah satu tempat ya, Letak atau bisa Jalan. bilang jalan apa ya? Jalan. Oh, daerah. Daerah ya? Daerah, tapi kayak blok lah, blok gitu. Daerah blok. Dekat di daerah kami. Hmm. Nah, namanya Simangu Daerah Tanjakan. pesantren Hutan, jahat. hutan, bisa dibilang hutan. Namanya hutan Pas jati. Taikannya. Ya kalau dari Orang- sini turunan, Turunan. Dari sana taikan. Iya. Kata orang Jawa kuno itu yang namanya Simangu itu kan namanya kebon atau tempat jati purba. Jati purba itu panggilnya, atau gunung jati purba. Kenapa sama orang Jawa kuno memanggilnya gunung jati purba? Dikarenakan itu banyak banget pohon jati, ya kan? Iya. Masa kok ada pohon jati banyak banget dibanding cuma ada bambu sedikit kan? Pohon bambu ada 1, 2 atau 3 lah. Kenapa banyak banget pohon jati? Apakah ini tanaman orang atau bukan? Namanya Jati Purba. Purba. Dikarenakan dulu di situ ada pohon jati tumbang yang udah umur ratusan tahun. Nah, ini dapat gambar kayak gini dari mana? Saya gambar ini dari impen atau langsung ditunjukkan oleh beliau sendiri. Wujud beliau itu udah. Saya lihat di mata saya tuh. Mata saya udah kelihatan semua ini. Emang disengaja mau pengen lihat apa dianya muncul sendiri di Jadi Andre ya? jadi saya tuh lagi di tukang lewat, cuma jalan-jalan kaki lah ke Simangu malam-malam pas hari Jumat, Jumat Kliwon, tengah malam, udah malam banget udah di tengah-tengah malam, jam 12-an. jam 12-an. Nah, inti Andre ke situ mau ngapain? Jadi ini saya situ tuh mau nyari yang namanya makam Adi Kuro. Nah, Adi Kuro itu kan ada di persimpangan kebun bambu. Ada tapi. Ada makam satu. Nah, di Kuro itu siapa? Ada Pangeran Adi Kuro itu sebagai panglima yang diculik oleh hantu Simangu. Namanya hantu Purwo. Hantu Purwo. Coba dilihatin. Bismillah. Nih, hantu Purwo maning Pulau Geni. Hantu Pulau Geni atau Pulau Geni. Ini hantu Purwo. Yang ada tanduknya. Iya, Hantu Purwo. Kalau yang atasnya hantu Pulau Geni. Nah, itu ada kerisnya juga. Jadi ini keris itu sebagai pelambangan orang zaman dahulu. Pernah ada orang yang kehilangan pusakanya. Nggak tahu lagi diambil oleh hantu Purwo. Jadi hantu Purwo itu mau memiliki yang namanya keris Jangkung Semeru. Keris Jangkung Semeru. Iya. Jadi keris ini dari daerah Jawa Tengah, dari Gunung Semeru. Jadi ini tuh sebagai pusaka simpanan oleh hantu Purwo. Ini hantu Tanduk Purwo. itu. Iya. Hantu Purwo ini setiap hari Jumat itu atau dari zaman dulu lah sebelum terbentuknya namanya Plosan itu kan, dia orang sini tuh udah banyak yang sesat. Yang pertama kayak mengorbankan gadis-gadis perawan tuh masih muda tuh. Jadi tumbal. Jadi tumbal situ langsung dipotong situ, dipotong kepala situ. Jadi ini yang tadi itu dia sering makan orang. Tuh. Jadi dia tuh sering makan orang. Nah ini menggambarkan, nah ini tebing-tebing Simangu nih, tebing-tebing Simangu ini nih. Zaman dulunya ya. Iya. Dulu Simangu tuh ada tebing. Apalagi ini besarnya juga melebihi rumah. Gede berarti ya? Gede. Palingan ada serumah tingkat ini nih, ada di depan nih, rumah tingkat Palanya. kepalanya. Dari badannya melebihi rumah, badan. Apalagi ini kukunya, apalagi ilatnya nih yang sering melet terus. Lidah. Lidah ini teh sering. Nah, itu bisa kayak kelihatan musuhan atau gimana? Jadi semacamnya kalau ini tuh sebagai ilmu kejahatannya, itu jahatnya dan ini yang baiknya. Oh, apa namanya? Pangeran Pulau Geni. Pangeran.
Yang kata saya itu namanya, yang kata saya itu yang hilang makamnya nih. Dia. Oh. Dia dulu tuh mau nyerang dia dikarenakan untuk membersihkan orang pelosang atau untuk membantu orang pelosang. Sayangnya dia kalah melawan beliau. Jadi dia tuh cuma sekali pegang aja langsung dimasukin ke mulutnya. Jadi dia langsung dimakan udah. Jadi jenisnya apa, Andre? Kayak macamnya Manusia. banaspati. Banaspati. Iya, banaspati. Oh. Kalau belum kenal banaspati ya itu. Guys, percaya nggak percaya guys? Tapi emang saya pernah lihat kalau Banaspati di Simangu. Jangan sering kan? Nah itu. Iya, Itu sekali. Itu sebagai roh beliau, alias roh pelindung. Jadi waktu itu mau futsalan, Main futsal. main futsal. Jadi sama Asmat. Oh iya ya. Iya. Anak kecil itu. Ya anak kecil. Iya iya. Nah, pada waktu itu kita nggak lihat jam, jam berapa segala macam, dan lupa bahwasannya itu hari Jumat, masih di bawah jam 6:30 lah, berarti setelah maghrib. Iya iya iya. Nah, kita berdua keluar, terus pas nyampe Simangu, akhirnya ada pohon bambu. Nah, Bambu yang Iya. yang rimbun. kalau dari sini sesudah apa namanya, sesudah ini buk ya, apa Iya, namanya? iya, Buk. iya. Nah, sesudah itu kan belokan. Iya. Nah, sebelah kiri dulu ada bambu, pohon Iya bambu. iya seperti itu. Ya, sebelah kiri. Hmm. Nah, pas itu ada Andre, api, nyala. cuma posisi di atas. Iya, Pikir saya tuh, wah ini kayaknya ada orang yang kebakar. Ya, iya, atas macam tapi itu lampion. posisi di atas. Iya, di atas. Nah, bawahnya nggak ada. Tapi gumpal ya di Iya, atasnya dia. gumpal. Enggak ke bawah gitu. Nggak ke bawah, ngumpul biom. Hmm. Saya refleks, langsung ngebut kan ke bawah. Nah, siapa tahu itu apa namanya? Positif saya pikirannya Hmm. ada orang yang lagi membakar si Iya. bambunya kali. Iya, iya. Nah, Lampion atau apa gitu. nah, terus pagi, siang kan sholat Jumat. Hmm. Saya cek sebelum sholat Jumat, saya cek nggak ada bekas Kebakar atau iya apa. kebakar atau segala macam, nggak ada, bersih. Ya maksudnya daun-daun masih kering ya kering. Iya. Real tapi Ya, real. itu hijau ya masih hijau, ini nggak ada bekas kebakaran. Nah itu. Atau gosong atau apa ya? Nah iya itu saya lihat mata saya kepala sendiri. Nah, Ini nggak ada. Ada Ya bisa dibilang katakan itu Banaspati ya. Banaspati Hmm. atau Penibula Sewu. Ngejar nggak sih dia seharusnya? Ngejar orang nggak sih? Seharusnya dia tidak. Jadi itu maksudnya benar, dia cuma mau mengawasi manusia yang ada di daerah pelosok. Apakah masih ada yang sesat atau ada yang tidak? Tapi dengar kata orang juga sering sih. Banaspati ya. Ya pokoknya bukan Banaspati ya, kayak sosok tinggi besar, kayak ada Hitam kan? Hitam. ada anak-anak kecil. Ada, maksudnya kita juga temen gitu ya, yang nggak mungkin diceritakannya itu panjang itu kan ya. Cuman dari simpelnya aja, main ke rumah saya jam 2 malam, dia pulang, yaitu jam 2 malam ada anak kecil banyak situ kan, logikanya kan jam 2 malam gitu kan, dia orang-orang seberang apa, bukan orang Megu, jadi Orang luar pelosok. ya Ya. orang kosan gitu kan. Paginya saya ke rumahnya dia kan nelpon, terus saya ke sana, dia nanya, kok jam 2 malam ada anak kecil banyak gitu kan. Yang saya ya ini kasih tahu kalau ke situ tuh jangan ini, pokoknya kan dulu kan naik motor kan gulung-gulang gitu kan, Iya. gitu kan. Dianya nggak ada ini, nggak ada klakson, ya untungnya masih diselamatkan gitu kan. Oke, next. Jadi itu kan sebagai korban kayak makhluk ini. Nggak ada suruh. Tapi alhamdulillah diselamatkan karena mungkin pas dia tuh ngantar saya sih pulang kan, saya kan pulang dari Megu nganter, terus dianya pulang sendiri gitu kan. Tapi alhamdulillah diselamatkan, ya mungkin ketahui kita orang sini gitu kan, cuman buat pelajaran juga. Itu nggak klakson, saya juga lupa kalau misalnya kasih tahu kalau di tempat kayak gitu harus klakson gitu. Sopan ya. Sopan, Sopan. Makanya kan bangsa kayak gitu juga tetap mau disopani Iya, gitu kan. masih mau disopani. Walaupun kayak kalau misalnya kita gawa motor nggak ada klaksonnya, tetaplah permisi, Permisi. dimatain gitu kan. Kalau nggak punten gitu kan ya. Nah, Oke. jadi dia tuh bergambarkan, dia juga kan bisa berkulit warna hitam.
Nah ini kenapa saya gambar ini merah? Dikarenakan badan beliau itu bercucuran darah. Oh. Itu dari darah para perawan-perawan. Tumbal dulu. Tumbal dulunya. Hmm. Jadi ini sebagai gambaran darah-darah beliau. Jadi darah-darah seorang korban. Iya. Berarti sampai sekarang masih ada tuh? Masih ada. Sering mengunjungi bangsa dia yang berwarna hitam, tinggi besar. Kadang-kadang dia yang dalam manusia. Berarti Anda ini lukis kayak gini tuh dari mimpi tadinya? Enggak, langsung dia duduk beliaunya, langsung di hadapan beliau. Pas Anda lagi di mana itu, lagi di rumah posisinya? Pas saya lagi lewat ke rumahnya Mang Jana, Kang Jana. Iya. Oh, iya. Sebelum rumahnya Kang Jana itu kan dikasih lampu tuh. Malam itu malam. Malamnya dia sampai punya kayak, oh siapa sampean? Kalau saya tanya, sampean siapa? Kenapa sampean ganggu kula? Kula kan pengen lewat, orang pengen ganggu sampean. Tapi sampean apa yang ganggu kula? Itu kayak tatapan mending ya. Apa sampean beli inget Pangeran Wijaya ngomong apa? Pangeran Wijaya pernah ngomong, sampean aja nakali wong dosa. Nah, ya kan tekan ngomong. Nah, kita apa? Kayak teriak bahkan ngomong ya. Si ngarannya bangsa budak. Apalagi dia kan masih termasuknya budak. Nah, kenapa saya bergambarkan ini ada kok kepalanya botak? Apalagi ini ada kan tanduknya. Dia tuh sebagai reinkarnasi atau dari yang namanya Dewi Durga sama Sang Yang Orang. Yang kawin kayak gini jadinya. Nah itu kenapa ini giginya panjang? Giginya panjang, tidak lidahnya juga panjang. Tapi kalau misalnya kita lihat yang penting kita permisi aja gitu, aman gitu ya. Iya. Ini kita mau lihat itu dengan cara sopan. Iya. Saya juga sering lihat itu ya setiap malam atau siang lah. Sering lihat itu kadang-kadang kayak ada anak kecil dari sebelah-sebelahan pohon. Saya kejar dia tiba-tiba hilang. Saya sering kayak melihatin bedul. Saya kejar dia tidak ada. Bedul. Babi. Oh. Tapi Bagong. yang orang di apa ya, tahu kadang-kadang banyak anak kecil gitu Ndre. Di situ tuh. Iya. Jadi Mungkin ini. tahu nggak pohon bambu Yang di mana? yang di situ tuh Simango tuh? Di Pohon banyak yang sih. banyak tuh. Mm. Tahu nggak itu pohon itu kalau kata Mas Kali itu kan pohon kan? Tapi kata kalau menurut orang spiritual tuh itu bukan pohon, itu anak kecil. Itu tuh anak-anak kecil yang udah jadi tumbal. Anak-anak kecil yang tidak berdosa. Tapi sering banget kadang-kadang ya dulu tuh kak yang tukang sate gitu kan, jadi kayak gitu kan ya. Sehingga ada yang ganggu ya. Iya, banyak anak kecil gitu, banyak anak kecil. Kayak semacamnya bohongin orang tukang sate itu bohongin. Iya pokoknya yang katanya beli terus di lacinya kan tahu-tahu cuma ada batu sama daun kering itu ya. Berarti kisah tukang sate Andre tahu? Kalau bisa orang sate mah nggak tahu itu ya, saya mah. Malah belum lahir ya? Belum lahir. Tapi real saya bener itu kan nggak tahu sejarah sini, nggak tahu keangkeran misalnya lewat situ ya. Ya orang mau gitu real bener asli, sumpah. Ya dia juga nyampe nanya jam segitu kenapa ada anak kecil gitu jam 2 malam tuh. Dia nggak tahu kisah-kisahnya sini ya, baru saya ceritain kayak gini-gini dia nya nggak berani. Sampai sekarang siang juga katanya nggak mau. Siang juga nggak mau beneran. Kapok pokoknya kalau orang ini mah katanya. Ya, bahasa sini ya? Iya, Kapok. pokoknya nggak mau. Nyampe siang juga nggak mau. Kalau mau main ke rumah saya pasti lewat Geronggong. Orang Mebu. Jadi jadi ya tinggal saya ceritakan lagi ke masa-masa usulnya nih ya, masa-masa bahula nih ya, sejarahnya daerah Plosan nih sebelum terbentuknya Plosan. Nah, dari awal pertamanya yang namanya hantu Alas Purwo atau hantu Panggung Purwo iki. Nah, dia penjaga asli daerah Plosan. Nah, jadi dia cuma diutus oleh Sang Yang Brahma untuk menjaga daerah sini. Sang Brahma tuh Dia semacamnya saya Wisnu dari daerah India. zamannya para Sang Yang. ya pokoknya
apa dewata lah ya gitu ya. Nah, jadi makhluk ini tuh terbentuk dari 1214. 1214. Iya. Makhluk ini muncul di daerah sini nih. Setelah si Gunung Ciremai habis erupsi. Gunung Ciremai erupsi gara-gara dia. Jadi si Gunung Ciremai itu mau diambil hatinya, hati si Gunung Ciremai mau diambil hatinya. Sama beliau nih, dikarenakan dia itu kan orang serakah, saking serakahnya beliau. Dia kan orang yang sangat serakah. Sampai sekarang juga dikutuk oleh Sang Yang Lodaya menjadi wujud Buddha. Nah, Sang Yang Lodaya siapa? Dia tuh penunggu Gunung Ciremai. Sang Yang Lodaya tuh. Nah, nama aslinya namanya Pangeran Adikusumo. Nama aslinya. Dia Namanya ya. Adikusumo. Kenapa jadi dipanggilnya Sang Yang Lodaya? Dikarenakan kepala beliau dipenggal. Kepala beliau dipenggal, diambil kepalanya dan diganti pakai kepala macan. Kepala macan. Kepala macan. Macan noreng kita kayaknya. Nah, jadi dia dipenggal sama mama mertuanya, istrinya. Ibu mertua tuh. Ada ibu mertuanya. Ibu mertuanya. Iya, karena ibu mertua tidak suka sama Pangeran Lodaya. Dikarenakan dia orang miskin. Dia orang tidak mampu. Nah, tapi si Dewi Nimas Kencana Wulung, dia tetap aja terima sama dia tuh. Mau dia kepalanya macan, mau dia kepalanya bagong, apa aja dia tetap terima. Tapi seorang ibu tidak mau. Seorang ibu maunya nikah sama anaknya lurah. Abah lurah. Nah, akhir-akhirnya Sang Yang Lodaya dia bersumpah kepada Batara Wenang. Nah, dia bilang sama Batara Wenang, "Wahai Sang Yang Wenang, hatiku sakit sekali. Dia sudah disakiti oleh mama mertua sendiri, ibu mertua sendiri. Sampai kepala saya diganti dan pakai kepala macan." Nah, dia bilang apa? "Saya bersumpah diri saya dan istri saya menjadi gunung." Biasa kan jadi gunung, ada Gunung Ciremai sama Gunung Selamat. Jadi Gunung Selamat. Istrinya tuh, istri juga dengar, "Saya terima perintah engkau wahai suamiku. Saya terima wahai suamiku." Akhirnya seorang ibu itu yang sangat serakah itu kan, Iya. dijadikan danau. Danau. Dijadikan danau. Danau apa? Danau Merapi sama danau Penggung. Danau Penggung. Iya. Yang sekarang ada di daerah Penggung nih. Oh, berarti kan dulu sih danau mungkin, sekarang kan udah di dataran lah ya. Dari dataran. Nah gitu. Beliau. Tuh kan. Bisa tahu sejarah loh ya, seorang segini gitu kan. Kita aja yang seumuran segini Belum tahu ya. sejarah Cirebon juga jauh palingan Basicnya sejarah yang kita pelajari dari sekolah ya nabi-nabi. ya, gitu. ya mungkin dengar kata orang tua palingan ya masih lah wali-wali lah ya lah. Wali, bentak-bentak wali. lah ya. Sunan Gunung Jati udah. Ada paling Nah, akhirnya Sang Yang Lodaya mengutuk beliau yang menjadi sosok Buddha dikarenakan dia saking serakahnya. Dia sama kayak kita begini. Awalnya manusia. Awalnya manusia yang sangat ganteng, tapi hati beliau kotor, hitam. Hati beliau tuh, dia punya pikiran, mau nyari inilah, mau nyari itulah, mau ambil hartanya ini itu. Nah, akhirnya dia terpikir, wah ada Gunung Ciremai nih, saya ambil hatinya nih. Bisa enggak ya? Nah, dia mau ambil. Nah, tiba-tiba Sang Yang Lodaya datang. "Kamu ada apa? Datang ke sini. Ada perlu apa kalian ke sini?" Nah, kata dia sampai bilang sombong. "Saya mau ambil hati kamu. Buat saya kuasain dunia ini." Kalau dia kata si Pangeran Lodaya, "Sombong sekali omongan kamu. Tidak bisa dijaga omongan kamu." Nah, akhirnya Sang Yang Lodaya bilang apa? "Saya mengutuk engkau menjadi Buddha Purwo." Nah, Buddha Purwo asal-usulnya dari Buddha Purwo kan diambil dari alas Purwo yang di Jawa Tengah. Purwo, iya Purwo. Jadi diambil dari situ yang namanya alas Purwo. Jadi bentuknya bentuk Purwo. Nah, itu yang
namanya beliau. Akhir-akhirnya Tapi kalau diurutin kayaknya mancing ya. Masuk. Masuk ke dalam Purwo gitu kan. nah akhir-akhirnya dia udah ikut begini, kan dia menjaga di sini. Akhirnya dia tiba-tiba menyesatin manusia dia. Warga-warga sini disesatin semua sama dia. Kata dia aja, saya tuh jelmaan dari Rasul, makanya tuh saya tuh jelmaan dari Tuhan. Nah, akhirnya ada satu orang dari Cirebon yang namanya Pangeran Angkawijaya. Oh iya. Yang kita waktu kemarin ini Jaro. Losari. Angkawijaya. Pangeran Angkawijaya Losari kan? Tahu kan Angkawijaya? Iya kan katanya titisan pernah alas babat di sini gitu kan kata itunya tuh. Kuncen sananya tuh kan pernah sini. Ya emang masuk. Iya bener. Jadi ujung-ujungnya ke ini Angkawijaya jadinya. Nah, jadi dia kesini tiba-tiba dia dihadang satu Buddha Purwo. Nah, kata dia, "Hei engkau wahai Buddha Purwo, kenapa engkau bikin sesat orang sesat di sini?" Jadi kata dia, "Ada apa engkau kesini? Nyari apa engkau kesini?" Nah, kata Pangeran Angkawijaya, "Saya mau membetulkan orang sini, mau masukkan orang sini menjadi Islam." Iya. Nah, akhirnya dia marah sama. Jadi Buddha Purwo itu marah, sangat marah. Tiba-tiba Angkawijaya tiba-tiba bilang mau nyebarkan agama Islam ke sini. Iya. Emang bener hebat kalau kata saya ya Angkawijaya tuh. Ya 2 tahun sebelum wafatnya Kanjeng Sunan Gunung Jati itu udah dulu sama beliau. Ada pokoknya di Belanda. Iya, lukisnya di Belanda. Ada lah pokoknya di searching di YouTube, di Google pokoknya ada semua. Itu yang melukisnya beliau. Sebelum wafat 2 tahun. Replikanya ada di ini, anunya apa tuh? Iya. Replikanya tuh. Iya. Emang Nah, bener. jadi- Kayak kereta kencana juga beliau yang bikin juga. Iya, karena vaksin Naga 5 Vaksin Naga 5 itu beliau yang bikin. Makanya bener orang hebat itu tuh. Yang pernah babat alas di Plosan tuh, ya beliau itu. Toko asli Pulau Satu ya. Itu. Toko sejarah daerah-daerah Pulau Satu itu. Pangeran Angkawijaya. 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 Kalau dia di orang sebut sih kebanyakan ya Pangeran Losari itu. Banyakan tahu sih. Bukan banyak tahu. Emang orang nggak tahu, cuman sekitar adanya di Losari itu. Ini ya pas alas beralas terakhirnya. Nah, jadi dia tuh masuk ke daerah sini melawan beliau sampai 3 malam 3 hari lah. Nah, dia perang sama ini tuh. Si Pangeran Losari tidak pakai pusaka. Dia cuma pakai tasbih. Iya. Dia baca-baca ayat suci. Nah, si dia pakai pedang. Pedangnya setara, panjangnya berapa meter? Kayaknya adalah segini lah. Panjang lah pokoknya. Panjang. Nah, Pangeran Angkawijaya tiba-tiba, "Hai engkau, kenapa engkau bawa senjata dibanding saya? Saya cuma pakai tasbih." Nah, akhirnya beliau terus perang terus sampai sengit, sampai dia terikat dari tasbihnya. Jadi dia terikat sama tasbih Pangeran Angkawijaya. terikat dari tasbih. Jadi yang ini nih terikat Diikat sama tasbihnya. Iya. Tasbihnya Pangeran Angkawijaya. Angkawijaya. Dia terikat. Nah, tiba-tiba terikat dia tiba-tiba bilang sombong lagi. Kamu tuh tidak bisa mendapatkan daerah Plosan ini. Tidak bisa kamu. Kalau saya ini orang sakti di sini nih. Kalau ada sama cegernya, Iya. ceger, Iya pokoknya. premannya, Jawaranya lah ya. juaranya orang itu. Jawara. Nah, dari kata Pangeran Angkawijaya, kau tetap aja ngomong sombong. Apakah kau lupa kata Pangeran Lodaya? Nah, kenapa Pangeran Angkawijaya bisa tahu namanya Pangeran Lodaya? Karena Pangeran Lodaya kan tuh kan udah sepuh banget itu tuh. Dia kan udah 1000-an lah. Udah 1000-an. Akhirnya dia baru teringat lagi kata-kata dari Pangeran Lodaya. Nah, dia ingatnya apa? Jangan sering mengganggu orang. Apalagi orang itu mau menyebarkan agama. Nah kan, dia baru ingat. Nah, tiba-tiba dia kayak merasa ada yang nusuk. Si badan tuh ada nusuk. Nah, nggak tahu itu yang nusuk itu apa maksudnya? Kayak semacamnya gentong, tapi di dalamnya kayak ada kitab-kitabnya. Ya, yang macamnya kayak kitab Satambul. Kitab Satambul. Iya, yang tulisan emas tuh, tinta emas.
Nah katanya beliau meninggal di situ. Kata Bang Anako Wijaya sebelum dia mau meninggal nih ya, dia ada traktir. Kata Bang Anako Wijaya, apakah ada traktir buat engkau? Nah dia kayak apa? Dari si dia tuh bilang apa? Wahai Bang Anako Wijaya, tolong sucikan aku. Oh, berarti pengen diislamkan ya? Nah, habis bilang disucikan, kata Bang Anako Wijaya, nih baca syahadat. Nah dia ikut kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Ikut kan? Udah sih Islam berarti ya? Udah Islam. Udah ya. Singkat cerita Andre, berarti intinya ini udah kalah ya Iya udah kalah. sama Pangeran Anako Wijaya. Iya. Sudah kalah. Ya, kan? Cukup deh. Iya udah. Iya. Nanti guys masih banyak. Masih banyak lah. Iya. Ya. Belum batu, belum tasbih. Iya. Oh ya banyak. Masih banyak. Nanti Banyak. kita lanjut Insya Allah lagi. ntar ada part 3-nya ya. Ada part 3 insya Ya. Allah. Part 3 nanti kita doakan aja semoga Sehat kita selalu. semua ya sehat Sehat semua. selalu. Kang Andre sehat, Kang Andre nanti bisa main lagi ke sini, bertukar informasi lagi, Ya. memberi wawasan lagi buat kita semua. Kita juga biar tahu ya, Iya. gitu kan yang nggak tahu jadi tahu guys, gitu kan. Teman-teman, jadi saya garis bawahi lagi, ini menurut penjelasan dan pendapat dari Kang Andre seperti ini. Bila mana teman-teman atau penonton ya, penonton setia Gracia Bersela official itu ingin menambahkan pendapatnya Andre, barangkali misalkan bulan Gini, ya, jangan bebas lah ya. bebas boleh, nanti kita terima masukannya segala macam. Dari saya, apabila ada salah atau kata penyebutan segala macam Iya. dari kita semua yang ada di sini, saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.